saya akan menjelaskan landasan-landasan kurikulum. Sebelum kita memasuki ke dalam landasan-landasan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang hakikat landasan kurikulum. Seperti yang telah dijelaskan di atas, saya akan menjelaskannya lagi secara rinci. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses serta pengembangan bagaimana cara siswa dapat mempelajari pelajaran tersebut. Akan tetapi itu bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan pembelajaran para siswa harus sesuai dengan visi serta nilai kemasyarakatan yang sesuai pada kurikulum. Dan itu bukanlah suatu hal yang dapat mudah dilakukan, karena harus mengikuti proses dan prosedur kurikulum. Adapun landasan-landasan kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan setiap landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berasal dari bahasa filsafat Yunani yang diambil dari kata philos yang berarti cinta yang mendalam, sedangkan sophis adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah sebagai berarti pandangan hidup yang individu. Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Adapun landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi atau rumus yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis logis dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan psikologis. Penerapan landasan psikologis dalam perkembangan kurikulum antara lain upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, penyesuaian dari segi materi ataupun bahan kajian yang akan disampaikan kepada peserta didik, penyesuaian dari proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya peserta didik lainnya. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman ataupun tingkat keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan oleh peserta didik, karena hal itu sangat bersangkutan kepada pemahaman peserta didik. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Pendidikan adalah proses sosiologis melalui interaksi insani menuju manusia berbudaya. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dengan budaya manusia dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, ataupun berkebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan kurikulum perlu memahami kebudayaan. Dari kebudayaan itu kita bisa memahami bagaimana cara bersosialisasi menggunakan dari pembelajaran kurikulum-kurikulum. Kemudian, landasan yang terakhir, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika ataupun pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, hingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyaksikan video yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada pun materi yang belum bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.